Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Pasal 218 220 terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang jadi masyarakat mengatakan, berarti saya nggak boleh dong mengkritik presiden, saya nggak boleh menghina presiden, saya tidak boleh. Harus dibedakan antara kritik dan penyerangan harkat martabat. Di mana posisi perbedaannya? Kalau mengkritik, that's a policy. Tapi kalau mengatakan, saya buat contoh begini sama saya baru mau buat contoh nih. Saya nggak mau membuat contoh ke presiden. Oke. Saya contoh ke Bapak boleh nggak? Ya, wow, please. Saya aja ya Pak ya. Oke, saya bilang begini. Pak Yasona sebagai menteri kerjanya nggak benar. Oh, that's perfect. That's kritik. Boleh? Boleh, sangat boleh. Boleh? Boleh. Pak ya, oke. Maaf ya Pak ya. Gak beres kerjanya, gak becus mengurus lapas. That's because your work ya kan. Kalau saya bilang, maaf ya Pak ya, ini contoh. Pak Yasona tuh tolol. Gimana Pak? Tolol masih related to apa? To perception ya. Perception working kan. Tolol tidak bisa becus, tidak becus. Oke, masih. But berarti apa? Tommy, anak si Yasona itu anak haram jada. Anak PKI, I'll get you. I'll get you. I'll make sure I'll get you. Bajingan, serem banget ketika dia ngomong itu. Karena itu fitnah dong Pak. Saya bilang, you buktikan kepada saya bahwa saya anak PKI, otherwise I'll get you. Ku kejar kamu sampai ke liang lahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode 134. Saya minta maaf ya, hari Senin kemarin tidak bisa taping siaran mikrofon karena begitulah, padat sekali. Padat sekali kegiatannya sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk siaran seperti ini. Hari ini ya kita siapkan waktu untuk membahas sebuah tema yang menarik dengan sederhana lah. Semoga bisa dimengerti. Kali ini judulnya adalah Jangan Mutung Gara-gara Rocky Gerung. Gitu. Jadi memang Rocky Gerung lagi hits lagi ya. Memang dia kan memproduksi kata-kata yang sering jadi perbincangan umum. Apakah itu kontroversi? Apakah itu karena memaki-maki orang gitu kan, mengatakan orang dungu atau apapun itu, tapi Rocky Gerung tuh sering menjadi trending topik lah karena kata-katanya. Nah, terakhir itu Rocky Gerung dilaporkan ke polisi oleh puluhan organisasi relawan Jokowi maupun relawan Ganjar Pranowo ke polisi. Itu karena mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Presiden Jokowi. Jadi ada potongan videonya bahwa misalnya sekarang presiden itu bahkan ke Cina jual-jual IKN itu kan titik-titik dan titik-titik. Itu kata Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung memang suka menggunakan diksi yang kontroversial ya. Diksi yang kemudian membuat orang sakit hati karena yaitu kata-kata yang tidak lazim, bahkan tidak biasa digunakan orang-orang terdidik ya, tidak biasa digunakan oleh orang-orang terdidik. Kalau misalnya orang-orang yang kurang terdidik, orang-orang yang di dalam kehidupan yang keras, mungkin di jalanan mungkin biasa menyampaikan kata-kata itu. Jadi memang Rocky Gerung ini dianggap sebagai intelektual, tapi intelektual dengan kata-kata seperti orang yang tidak terdidik gitu lah. Tapi menurut saya tidak cukup alasan untuk membawanya ke ranah hukum. Malah kalau misalnya dibawa ke ranah hukum, itu kesannya memang ini mentang-mentang bagian dari kekuasaan, mentang-mentang pendukung kekuasaan, kemudian dengan semangat kemudian memasukin orang ke penjara. Ya, gitu. Semangat masukkan orang ke penjara ini menurut saya yang tidak elok. Karena kita tahu memang Rocky Gerung, menurut saya itu Rocky Gerung nggak pantas.
Tapi soal pantas nggak pantas, orang nggak masuk penjara. Rocky Gerung itu tidak beradab, tapi soal beradab tidak beradab, orang nggak masuk penjara gara-gara itu gitu loh. Jadi kalau dengan kata-kata itu ya kata-kata orang yang benci aja sama kita. Kita kadang-kadang juga benci sama orang juga menggunakan kata-kata yang kayak gitu kan gitu. Masa kita kalau kemudian mengekspresikan ketidaksukaan, mengekspresikan protes atau apa ya, tidak setuju sama orang, itu kemudian kita masuk penjara, itu kan nggak kayak gitu. Bahwa itu tidak pantas dan harus kita lawan, iya kita lawan. Tapi bukan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Saya bersyukur itu ditolak oleh polisi. Laporan itu agak malu dikit mungkin ya, tapi polisi menurut saya sudah benar itu, laporan itu ditolak. Bahkan menurut saya juga Pak Jokowi secara pribadi tidak akan melaporkan itu, karena itu bagian dari kebebasan pendapat yang dijaga di Republik ini. Gitu. Mungkin mereka nggak lihat ya, nggak nonton penjelasan Menteri Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM ketika menjelaskan pasal penghinaan presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang KUHP kita yang baru. Gitu. Di sana Menteri Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, orang yang mengerjakan undang-undang ini tentu sangat paham semangat asbabun nuzul dari pasal ini. Gitu. Jadi ini yang dihukum itu adalah orang yang menyerang harkat dan martabat lambang negara kayak presiden dalam pasal 218 itu. Ya, orang yang menyerang harkat dan martabat presiden. Bukan orang yang tidak setuju mengkritik atau sekedar menghina presiden, bukan yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam rangka kebijakan ada pejabat publik, kata Yasona, misalnya saya, kata Yasona, saya dibilang tidak becus, saya dibilang tidak beres kerjanya, atau saya dibilang tolol, itu bukan penghinaan. Tapi yang dihukum itu adalah menyerang harkat dan martabat, pencemaran nama baik. Misalnya, saya dibilang anak PKI, kata Yasona. Kalau begitu Anda harus buktikan, saya anak PKI apa enggak, kalau enggak saya bawa Anda ke penjara. Atau misalnya yang lain, kita bisa kasih contoh yang lain. Kalau Yasona bilang kan, kalau Anda bilang saya anak PKI atau anak haram jadah, saya akan bawa Anda ke ranah hukum. Kenapa? Karena Anda menyerang harkat dan martabat saya. Tapi kalau Anda bilang saya nggak becus, saya tolol, saya nggak benar kerjanya, itu bukan penghinaan, kata Yasona Lauli. Itu kata Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM dari PDI Perjuangan. Orang yang mengurus undang-undang ini. Orang yang tahu persis asbabun nuzul, asbabun nuzulnya pasal-pasal ini. Jadi tidak dipenjarakan orang karena menuding kita tidak becus, tidak beres, bodoh dan yang lain-lain. Karena itu persepsi dia tentang kita. Persoalan persepsi dia benar atau enggak itu urusan lain. Tapi kalau menyerang harkat dan martabat, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Itu juga kenapa misalnya orang yang bilang ijazah Pak Jokowi palsu, itu dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Dia bukan menghina presiden, dia bilang ijazah presiden palsu. Itu menyerang harkat dan martabat itu. Dia harus buktikan ijazah palsunya di mana. Kan kayak gitu. Kalau nggak terbukti ya berarti dia sudah fitnah itu. Begitu dia sudah fitnah ya dia harus dihukum. Tapi kita tidak boleh sebegitu semangatnya menghukum orang dan masukkan orang ke dalam penjara. Ya, oposisi akan bicara kontra dengan pemerintah hari ini, dengan Pak Jokowi. Kita tentu tidak senang, tapi kalau kita tidak senang, kita lawan opini dia. Bukan kemudian kita tidak senang, kita penjarakan dia. Kalau kita penjarakan dia, itu artinya kita tidak mampu melawan opini dia. Menurut saya, ya, kita itu istiqomah dalam cara berpikir. Dulu ketika Ahok slip of tongue di Kepulauan Seribu, kan kita nggak setuju. Saya terutama nggak setuju Ahok di penjara gara-gara ucapannya dia itu. Bahkan ucapan Ahok sama sekali nggak menghina buat saya. Tapi karena tekanan massa pada saat itu, akhirnya Ahok dipenjara. Tapi gara-gara ini juga, gara-gara ada orang yang dipenjara gara-gara slip of tongue, maka ada orang lain yang kira-kira sama kelakuannya, dilaporin juga ke polisi. Dipaksa-paksa juga buat dipenjara. Kalau itu terus-menerus kejadian, siklus orang dipenjara gara-gara omongan itu nggak akan berhenti. Penuh nanti penjara gara-gara orang berbeda pendapat. Penuh itu nanti penjara gara-gara orang saling tidak suka. Penuh itu penjara nanti gara-gara oposisi menghakimi pemerintah, menyudutkan pemerintah. Karena pasti akan ada keluar kata-kata yang kurang sopan seperti itu. Jadi menurut saya
ucapan dan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan itu nggak harus masuk penjara, bahkan tidak boleh masuk penjara. Tapi kalau yang memfitnah, bilang dia anak PKI lah, dia bukan anak PKI. Bilang dia haram jadah lah, dia bukan anak haram jadah. Atau ijazahnya palsu lah, itu masuk penjara. Atau kayak relawan-relawan yang kemarin menfitnah, bilang Projo terima 40M. Nah, itu bukan penghinaan, itu fitnah. Kalau tidak dibuktikan bisa masuk penjara. Bedakan itu. Itu aja nggak dibawa ke polisi kok. Memfitnah orang terima 40 miliar buat dukung Prabowo itu nggak dimalaporin polisi kok. Gitu. Jadi menurut saya jangan emosional lah. Akal kita nggak boleh pendek, emosi kita juga nggak boleh pendek. Kalau Rocky Gerung bilang kayak gitu, biarkan saja. Lawan saja Rocky Gerung kayak gitu. Karena menurut saya Rocky Gerung itu sudah terputus dengan realita. Saya lihat pidato utuhnya dia di dalam acara Serikat Buruh, konsolidasi Serikat Buruh untuk demo 10 Agustus nanti. Rocky Gerung menjadikan sesuatu yang sudah tidak relevan, sudah expired, itu sebagai bahan bakar untuk mengompori buruh demo. Informasi-informasi expired yang dia jadikan itu adalah ketika dia bilang ada seorang buruh perkebunan dari Sumatera yang terpaksa memulangkan anaknya kuliah di Jawa gara-gara harga sawit cuma 700 perak, di bawah 1000 perak per kilogram. Itu Rocky Gerung saya nggak tahu ketemu orang itu tahun berapa. Karena tahun lalu harga sawit tinggi sekali. Tahun 2022 harga sawit bahkan di atas 3.000. Hari ini harga sawit masih di atas 2.000-an per kilogram TBS-nya. TBS sawit itu di atas 2.000, ada yang 2.300, ada 2.400. Jadi masih tinggi harga sawit. Saya nggak tahu itu Rocky Gerung ketemunya kapan. Tapi ini informasi yang expire ini jadikan oleh Rocky Gerung sebagai bahan bakar untuk membakar semangat buruh demo nanti menentang Omnibus Law, menentang pemerintah 10 Agustus. Padahal harga sawit juga nggak ada urusannya dengan Omnibus Law. Harga sawit kan tergantung harga sawit dunia. Ketika misalnya kita diblok sawit kita oleh Eropa pada waktu itu, ya mungkin turun. Atau karena mungkin permintaan turun, ya mungkin turun harga sawit. Tapi kalau dari mulai tahun lalu sampai hari ini kan harga sawit tinggi. Petani-petani sawit bahagia. Petani sawit begitu ngelihat Rocky Gerung pidato seperti itu bilang, ini Rocky Gerung ngomongin harga sawit tahun berapa nih? Karena hari ini kita menikmati di atas 2.000 per kilogram. Nah, gitu. Jadi Rocky Gerung itu sudah terputus dari realitas dan bahkan menggunakan informasi yang sudah expire untuk membakar semangat buruh. Buruhnya anteng-anteng aja dengar ceramah kayak gitu. Banyak hal yang nggak benar lah. Banyak hal yang nggak benar yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Ada orang yang sebelum Rocky Gerung bilang di sana, ada manajer yang gara-gara Omnibus Law terima pesangon cuma 25 juta katanya. Kalau Omnibus Law itu kan jelas tuh. Hitungan pesangon itu udah jelas. Dan nggak mungkin tuh kalau manajer gajinya 40 juta terima pesangon 25 juta, nggak mungkin. Ada manajer yang harusnya 1 miliar terima cuma 25 juta, nggak mungkin. Kecuali manajer Anda itu gajinya cuma 2 juta sebulan, mungkin terima pesangon 25 juta. Mungkin gajinya cuma 3 juta sebulan, mungkin dia terima pesangon 25 juta. Yang fair lah, yang fair melihat kenyataan tuh yang fair lah. Jangan hanya sekedar menggunakan informasi hoax. Kalau informasi hoax itu boleh tuh dibawa. Bukan karena mengatakan presiden titik itu dibawa. Tapi kalau ada informasi dia yang hoax, yang bohong, itu boleh dibawa tuh. Dalam rangka menyulut emosi orang pakai informasi hoax, bolehlah itu dibawa. Karena itu sudah fitnah itu kan, sudah fitnah itu, menyerang harkat martabat atau bikin kacau negara, itu nggak apa-apa itu menurut saya. Jadi gitu. Dan terakhir itu saya dengar juga PDIP akan bawa juga Rocky Gerung ke ranah hukum. PDIP harus dengar penjelasan Menkumham yang dari PDIP bahwa kalau bilang itu tidak termasuk penyerangan harkat martabat. Gitu. Ada yang bilang lagi tuh relawan-relawan, Prabowo berani nggak membawa Rocky Gerung ke penjara? Lah Anda aja yang ngomong macam-macam soal Prabowo nggak dibawa kok sama Prabowo ke penjara. Anda yang memfitnah Prabowo aja nggak dibawa kok ke penjara. Kenapa dia harus bawa Rocky Gerung ke penjara? Fair lah melihat dunia ini gitu loh. Saya tidak suka dengan Rocky Gerung. Saya hampir selalu berseberangan dengan Rocky Gerung soal analisis politik.
Ya. Tapi bagi saya, dia mau ngomong apapun nggak layak untuk dimasukkan ke penjara. Bahkan ketika dia bilang kitab suci adalah fiksi, nggak layak untuk dimasukkan ke dalam penjara. Gitu saja mungkin ya. Gitu saja mungkin yang bisa kita bahas. Jadi jangan gampang mutung gara-gara Rocky Gerung. Anggap aja dia sebagai hiburan. Ya kalau Anda merasa perlu bantah, bantah dia. Ya, jangan masukkan orang ke dalam penjara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.